Adi melihat ada sekelibat bayangan putih. Dia takut kalau bayangan putih yang dilihatnya adalah orang yang menyelinap. Dengan cepat Adi membuka gembok, membuka pagar. Adi pun masuk, menyusuri lorong mes. Dia berjalan dari arah mes nomor 10 menuju arah mes nomor 1 dengan langkah yang pasti. Adi dengan membawa sebuah senter memeriksa setiap kamar di senter sama si Adi. Sampailah dia di ujung di antara mes nomor 1 dan mes nomor 11. Adi di sini terlebih dahulu memeriksa ke arah sebelah kiri. Dia melihat dengan senternya di senter semua bagian tembok nggak ada apa-apa. Ketika Adi membalikkan badannya untuk melihat ke bagian sisi mes nomor 11, alangkah terkejutnya Adi. Di pojokan pas di samping mes nomor 11 berdiri sesosok pocong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, seperti biasa, satu kisah dari sahabat akan saya ceritakan. Kisah yang sudah masuk ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com dari sahabat kita yang bernama Adi. Beliau ingin membagikan satu pengalaman misteri yang terjadi di tahun 2014 yang lalu. Pengalaman yang sangat menakutkan sekali menurut sahabat kita Adi. Di tahun 2014, Adi pernah bekerja di salah satu tempat hiburan malam. Beliau bekerja menjaga mes para pekerja wanita yang ada di sana. Pada satu malam, sahabat kita Adi ini berkenalan dengan seorang wanita cantik. Wanita cantik itu terlihat tertarik dengan Adi. Adi pun di sini merasa ada ketertarikan dengan wanita tersebut. Tapi wanita yang disukai dengan Adi sangat misterius sekali. Setelah Adi mencari tahu siapa sosok sebenarnya dari wanita tersebut, ternyata beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Arwah wanita cantik yang gentayangan. Jadi, bagaimana kisah yang akan dibagikan sahabat kita Adi? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Februari 2014. Itu adalah satu kenangan yang tidak dapat dilupakan oleh sahabat kita Adi yang mengirimkan kisah ini. Karena di Februari di tahun 2014, Adi ini pernah bertemu dengan seorang wanita yang cantik, seorang wanita yang ramah. Walaupun pertemuan Adi dengan wanita itu sangat singkat sekali, mereka nggak pernah ngobrol panjang, tapi dari beberapa kali pertemuan singkat, di sini wanita itu bisa menjadi sesuatu yang berbeda lah di hatinya Adi. Wanita itu dapat masuk ke hatinya Adi. Adi di sini memiliki ketertarikan dengan wanita tersebut. Tapi sayangnya di sini, ketika Adi mencari tahu siapa sosok wanita itu, Adi dan wanita misterius itu ternyata sudah berbeda alam.
Wanita cantik yang ditaksir atau yang disukai Adi itu sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Meninggal karena overdosis. Di tahun 2014, Adi mengatakan beliau bekerja di salah satu tempat hiburan yang besar di salah satu kota yang ada di Indonesia. Tempat hiburan yang dikatakan Adi di sini adalah diskotik, lengkap dengan karaoke, lengkap pula di situ dengan sauna dan pijit plus. Adi di sini nggak mau menyebutkan di mana kota tempat Adi bekerja, apa nama tempat hiburan karena di sini menyangkut privasi. Karena tempat itu masih beroperasi sampai hari ini. Adi memiliki pengalaman di sana kurang lebih sekitar 8 bulan bekerja. Dari awal bekerja, Adi ini ditempatkan di shift malam. Adi ditugaskan dengan beberapa orang rekan security yang ada di sana untuk menjaga keamanan wilayah karaoke dan diskotik. 8 bulan sudah berlalu. Adi dipanggil oleh atasannya dan Adi ini dipindahkan dari yang biasanya Adi shift malam menjaga wilayah karaoke dan diskotik. Adi di sini diminta untuk mengamankan satu wilayah yang sangat vital sekali, yaitu mes para pekerja wanita yang ada di sana. Ada sekitar 30 kamar yang ada di mes tersebut. Jaraknya dari karaoke, dari diskotik, dari bangunan besar itu, jaraknya untuk menuju ke mes ini tidak terlalu jauh, kurang lebih sekitar 200 meter lah. Adi di sana berjaga seorang diri. Walaupun seorang diri, Adi jaga di sana tuh tidak full time. Di sana ada 2 orang rekanan Adi yang menggantikannya di shift-shift tertentu. Shift pagi orangnya lain, masuk ke siang orangnya lain, dan masuk ke malam. Ini Adi lah yang ditugaskan untuk menjaga mes tersebut. Sempat di sini Adi berpikir, apa yang mau dijaga di mes ini? Bangunan yang dikelilingi oleh tembok dan pagarnya pintu besi yang sangat kokoh sekali. Tidak mungkin lah ada orang yang bisa nyelinap, ada orang yang bisa manjat dari balik tembok untuk masuk ke mes ini. Tapi yang namanya tugas itu sudah wajib dan harus dilaksanakan. Adi pun di sini berjaga di mes itu seorang diri. Di jam 11 malam, Adi harus sudah sampai di wilayah mes. Di depan pintu mes itu ada pos security. Di jam 11 malam, dia harus aplusan dengan temannya yang shift siang. Temannya pulang, Adi lah yang berjaga dari jam 11 malam sampai di jam 7 pagi. Adi di sini menggambarkan mes wanita-wanita cantik, mes pekerja wanita yang ada di diskotik, di panti pijat, di karaoke tersebut. Ini ada 3 bangunan yang memanjang, seperti kos-kosan, ada juga Adi bilang seperti bedeng lah tepatnya. Satu baris itu diisi 10 kamar, 10 sekat, baris kedua diisi 10 sekat, dan baris ketiga itu juga diisi 10 sekat. Baris pertama dengan baris kedua, ini pintunya saling berhadapan, namun di bagian belakang itu menghadap bagian belakang dari baris tengah. Satu kelilingan dari mes tersebut, dari 30 kamar itu ditembok tinggi sekali. Pintu depannya yang dijaga sama Adi itu adalah pintu besi yang sangat kokoh sekali. Namun dari 30 mes yang ada di sana, tidak semuanya dihuni oleh cewek-cewek cantik itu. Karena mereka ada yang menempati satu kamar itu diisi 4 orang. Satu kamar diisi 2 orang. Adi di sini mengatakan fasilitas satu kamar itu sudah sangat mewah sekali. Satu kamar itu masuk dari pintu depan, ada ruang tamu dilengkapi dengan sofa. Masuk ke dalam itu terdapat 2 kamar. Ke belakang di situ ada meja makan, ada dapur, dan bagian yang paling belakang itu adalah kamar mandi. Dengan fasilitas yang ada seperti itu, cewek-cewek cantik yang bekerja di karaoke dan di diskotik itu, mereka lebih suka rame-ramean di satu kamar. Jadi dari 30 kamar itu yang keisi cuma setengah.
Sedangkan di barisan yang paling belakang, tepatnya dari kamar 21 sampai kamar 30, ini sama sekali tidak ada yang menempati. Sedangkan di tengah-tengah kamar nomor 11, itu kamar yang sudah ditutup. Kamar yang sudah tidak pernah dihuni lagi, kamar yang sekarang dialihfungsikan menjadi gudang. Adi mengatakan, wanita-wanita yang tinggal di mes itu saat Adi bekerja di Februari tahun 2014 itu kurang lebih ada sekitar 40 orang, 40 wanita cantik-cantik. Awal-awal ketika Adi kerja jaga mes, awalnya Adi ini bosan karena di jam 11 malam ketika Adi masuk ke shiftnya itu mes udah kosong. Cewek-cewek itu sudah keluar dari mes karena mereka ini jam 7 itu sudah pada di karaoke ya, sudah pada standby, yang ke diskotik sudah standby di diskotik, jadi mes itu sudah benar-benar kosong. Adi ini nggak ada kerjaan, dia cuma mondar-mandir ngeliatin satu persatu bangunan yang ada di sana. Kalau kelihatan ada yang mencurigakan, barulah Adi ini boleh masuk atau diizinkan masuk. Tapi walaupun Adi bertugas menjadi security, penjaga yang ada di sana, Adi ini tidak boleh sembarangan masuk kalau wanita-wanita itu sedang ada di dalam. Sama sekali tidak diperbolehkan. Itu peraturan yang sangat ditekankan sekali. Walaupun Adi security, kalau tidak ada permintaan dari wanita-wanita itu, ada yang minta tolong, Adi sama sekali tidak boleh masuk ke dalam. Ketika mes itu kosong, barulah Adi ini diperbolehkan keluar masuk, apalagi di jam-jam tertentu. Jam 12 sampai di jam 1. Adi ini 1 jam itu keliling dia. Berkeliling mengecek di setiap sudut mes tersebut. Setelah selesai pengecekan, Adi kembali keluar, duduk lagi lah Adi ini di pos security yang sudah disediakan. Adi di sini menggambarkan situasi lingkungan tempat dia bekerja ketika menjaga mes. Itu sama sekali tidak menggambarkan tempat yang mengerikan, tempat yang angker, enggak. Karena di sekeliling dari lingkungan mes itu adalah permukiman warga. Aktivitas Adi ini selain dia patroli dari jam 12 sampai di jam 1 malam, nanti di jam 3 Adi ini harus standby untuk membantu para cewek-cewek itu kalau pulang kerja. Maklum Adi bilang, karena profesi mereka bekerja di dunia malam, bekerja sebagai wanita penghibur, atau ya mohon maaf sebelumnya Adi mengatakan di sini sebagian dari mereka adalah PSK. Mereka kadang pulang dalam keadaan gontai, mereka dalam keadaan mabuk, ada yang tidak kuat jalan, itu dibantulah sama si Adi, digendong sama si Adi. Itu adalah rutinitas yang hampir setiap hari dilakukan Adi ketika dia menjaga mes yang ada di diskotik tersebut. Itulah yang dilakukan Adi di setiap malamnya. Selepas ketika anak-anak itu sudah kembali ke mes, apalagi kalau di mes itu udah nggak berisik lagi, mereka udah pada tidur semua, pekerjaan Adi pun boleh dikatakan udah selesai. Tapi Adi juga belum bisa tidur, tidak diperbolehkan tidur. Menjelang nanti waktu untuk sip-sipan di jam 7 pagi, Adi ini harus tetap melek, dia harus tetap waspada karena banyak sekali orang-orang yang mencoba untuk datang ke mes, untuk bertamu, untuk menemui wanita-wanita yang bekerja di sana, ya pelanggan-pelanggan mereka lah, atau tamu-tamu mereka yang tadi malam, paginya ada yang datang mau ngajak jalan. Itu adalah salah satu tugas Adi untuk menegah mereka sampai masuk, apalagi sampai bisa masuk ke dalam lingkungan mes. Kalau laki-laki lain atau orang lain yang tidak berkepentingan masuk ke dalam mes, sempat ketahuan, Adi yang bakal berabi. Adi bisa-bisa dipecat. Jangankan orang lain, Adi bilang, Adi aja selaku security nggak boleh sembarangan nyelonong masuk ke area mes. Kalau tidak ada yang minta tolong, Adi sama sekali tidak diperbolehkan masuk. Itulah saking ketatnya perusahaan ini untuk menjaga aset mereka, menjaga wanita-wanita cantik yang ada di dalam mes tersebut. Hari pertama dilalui Adi bekerja menjadi security shift malam untuk menjaga mes wanita-wanita cantik. Ini dilalui dengan senang hati. Walaupun awalnya ketika datang di jam 11, Adi merasa bosan.
Cewek-ceweknya nggak ada, pada pergi kerja. Tapi di jam 3 setengah 4 dini hari, Adi di sini dapat rezeki nomplok banyak sekali. Karena rata-rata mereka pulang dalam keadaan gontai, dalam keadaan mabuk. Adi senang sekali, bukan dalam arti kata Adi ini pikirannya kotor, enggak. Tapi dia senang karena wanita-wanita itu terlihat ramah-ramah, terlihat cantik-cantik, terlihat sopan walaupun dalam kondisi mabuk. Adi pun di sini respect membantu mereka. 1 minggu sudah berlalu. Adi bekerja dengan senang hati. Adi bilang sama teman-temannya, "Kenapa nggak dari dulu aja aku jaga malam di sini? Kalau tahu kayak gini kerjaannya enak," dia bilang. "Mending aku dari dulu di sini, asik," dia bilang. "Banyak rezeki nomploknya," Adi bilang. Salah satu teman Adi yang pernah bekerja di sana mencoba untuk memperingati Adi. "Ingat Di, kamu jangan sampai lost control. Ingat, kamu bilang enak. Resiko yang kamu jaga itu besar sekali. Kamu ndak boleh sembarangan nyelonong masuk ke dalam mes. Sempat kerekam sama CCTV. Habis kamu, hati-hati. Aku cuma ngingetin kamu itu aja, hati-hati." Adi pun di sini mengatakan kepada temannya, "Yo makasih," dia bilang, "tapi yo aku bisa lah kontrol diri. Aku tuh cuman senengnya sama anak-anak cewek itu kalau pulang kerja. Dia tuh manggil, Mas, Bang. Aku tahu mereka itu dalam keadaan mabuk, tapi mereka tuh sopan-sopan," dia bilang. Adi di sini udah mulai merasa betah, merasa nyaman. Hingga dimana pada satu ketika, kurang lebih sekitar jam setengah 2 dini hari, Adi bertemu dengan sesosok wanita cantik. Adi yang tengah duduk di posnya melihat dari lorong untuk masuk ke dalam mes, ada seorang wanita cantik yang jalan sempoyongan sambil menenteng sepatu hak tingginya. Wanita itu jalan leong kiri, leong kanan. Terlihat kalau wanita itu mabuk. Adi pun dengan sigap di sini berdiri menghampiri wanita itu dan bertanya, "Mbak mau pulang sekarang?" "Iya, tolong Bang, bukain pintu." Suara yang sangat lembut sekali dengan senyuman tipis yang terpancar dari wajah wanita itu. Di pertemuan pertama, Adi ini seperti sudah merasakan satu getaran yang berbeda di hatinya. Dengan cekatan di sini Adi menintin wanita yang gontai ini, yang sedang mabuk ini. Adi membuka pagar dan bertanya sama si Mbak cantik ini, "Mbak bisa masuk ke kamar sendirian? Kalau ndak, biar Adi antar Mbak ke kamar." "Ndak usah Bang, makasih ya." Wanita itu pun masuk. Adi pun di sini kembali ke posnya. Wanita itu masuk ke dalam mes sekitar jam setengah 2. Jujur di sini Adi menulis di dalam cerita yang dibagikannya, "Bang Rio, dari jam setengah 2 sampai jam 7 pagi, mataku tuh pengennya ngelirik ke arah mes terus. Karena aku penasaran, cewek cantik yang aku temui tadi malam itu namanya siapa? Aku belum sempat menanyakan namanya." Mulai dari hari itu, Adi ini makin semangat kerja. Dia pengen lagi bertemu dengan wanita itu, tapi setiap Adi menunggu cewek-cewek itu pulang kerja, jarang sekali Adi bertemu dengan wanita cantik yang ditemuinya pada malam itu. Sama sekali tidak pernah bahkan. Adi setiap cewek-cewek itu balik, dia memperhatikan, manalah cewek cantik yang kemarin pulang jam setengah 2. Kok nggak pernah kelihatan lagi ya, dia bilang. Tapi ya Adi di sini cuma sekedar ingin tahu. Adi nggak berani mencari tahu lebih dalam lagi karena ya Adi ini belum akrab, belum kenal dekat dengan wanita-wanita yang ada di sana. Jadi perasaannya cuma bisa dipendam hingga pada suatu ketika, tepat hampir masuk ke 3 minggu Adi bekerja di sana. Adi di sini bertemu lagi dengan wanita itu. Waktunya hampir sama, sekitaran jam setengah 2 dini hari. Wanita itu terlihat berjalan dari lorong menuju ke arah mes. Tapi malam itu, wanita yang sudah lama sekali dinanti, ditunggu-tunggu sama si Adi, ini berjalan dalam keadaan normal. Sepatunya masih digunakan. Dia berjalan dan terlihat kalau wanita itu normal dan tidak mabuk. Adi pun di sini sigap langsung berdiri di samping pintu. Adi pun negur cewek cantik yang didambakannya ini, "Mbak,
kok udah pulang jam sekarang? Baru jam 1:30 loh. Iya mas, aku izin. Badan gak enak, mau istirahat. Ya udah, masuk mbak. Adi pun di sini membuka pintu, tapi sebelum wanita itu menghilang dari pandangan Adi di sini memberanikan diri. Mbak namanya siapa? Tinggal di kamar yang mana? Adi bertanya dengan harapan wanita itu merespon, dan harapan Adi pun di sini terkabul. Wanita itu menjawab, oh iya, namaku Anggun. Aku tinggal di kamar yang pojok. Wanita itu terus berjalan di kegelapan malam, karena sebelum wanita-wanita yang tinggal di mes itu pulang, lampunya semuanya pada mati. Anggun pun menghilang di kegelapan malam. Adi pun di sini merasa senang sekali. Dia kembali ke posnya, mengingat nama Anggun dan mengingat wajah dan paras cantik dari si Anggun. Adi di sini mengatakan 3 minggu dia kerja di mes tersebut ya, jaga malam di mes tersebut. Adi ini masih belum banyak tahu cerita-cerita atau apa-apa sajalah yang pernah terjadi di mes tersebut. Sama sekali dia tidak pernah nyari tahu, sama sekali dia juga nggak pernah nanya sama teman-temannya. Adi ini pada suatu malam jalanlah seperti biasa, mulai dari jam 12 dia berkeliling dengan bawa senter. Satu persatu kamar mes itu disenter dari luar sama si Adi untuk ngecek kondisi dalam itu gimana, ada orang nyelinap atau enggak. Adi pun satu persatu kamar itu disenterin sama Adi. Hingga Adi ini sampai ke kamar nomor 11. Adi agak sedikit bingung, kaget lah dia. Kok kamar nomor 11 ini isinya kasur-kasur yang sudah rusak, meja-meja rias yang kacanya sudah tidak ada lagi. Adi di sini bertanya-tanya, masa kamar sebagus ini dijadikan gudang? Apakah lebih baik kalau dijadikan gudang itu kamar yang pojokan, yang bagian belakang lah, yang menurut Adi di situ agak angker. Kamar nomor 21 sampai kamar nomor 30 itu sama sekali tidak ada yang menghuninya, kosong plong. Kok kamar nomor 11 yang dijadikan gudang? Adi pun di sini mencoba untuk membuka pintu, pintunya tidak terkunci, dia masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, pas di dekat kamar yang di tengah-tengah, Adi mendengar suara wanita sedang bernyanyi, tapi ceweknya nggak ada. Jelas sekali, wanita itu bernyanyi dengan suara yang sangat merdu sekali. Adi pun di sini iseng dan penasaran, dari mana sumber suara tersebut di gelapnya malam. Karena lampu mes itu nggak boleh dihidupin kalau orangnya nggak ada. Lampu mes nomor 11 itu mati. Adi cuman menggunakan senter. Masuk ke mes nomor 11 yang di dalamnya itu dipenuhi dengan buffet yang sudah rusak, kasur-kasur yang udah nggak kepake. Disenter lah setiap sudut ruangan di kamar nomor 11. Sampailah Adi ini masuk ke kamar utama di nomor 1. Ketika dia masuk, kamar itu plong, kosong, tapi suara nyanyian itu semakin bergema. Seolah-olah yang menyanyi, yang terdengar suaranya itu menempel di telinganya si Adi. Jelas suara nyanyian itu terdengar, Adi pun di sini merasa takut. Karena dia tahu betul, mes itu sama sekali tidak ada orang lagi. Anak-anak semuanya udah pada kerja, lampu semuanya udah pada mati. Adi pun di sini keluar. Pelan-pelan dia keluar, kembali menutup pintu, dan Adi pun meneruskan patrolinya pada malam itu. Satu kejadian yang baru dialami Adi di kamar nomor 11. Ini tidak membuat Adi takut, karena Adi ini masih ada yang ditunggu. Cuman wajah Anggun lah yang dinanti oleh si Adi. Suara-suara aneh memang kerap kali terdengar dari kamar nomor 11 ketika Adi ini sedang duduk di pos. Kadang-kadang terdengar seperti suara orang ribut, seperti orang berantem, suara cewek yang teriak-teriak kayak lagi marah-marah, tapi tidak tahu siapa yang dimarah-marahin. Jelas sekali terdengar dari kamar nomor 11. Kadang-kadang ada suara seduh, seperti seorang wanita yang sangat sedih sekali, menangis terseduh-seduh. Itu juga sering terdengar dari kamar nomor 11. Adi di sini menganggap itu adalah hal yang wajar.
Setiap tempat, setiap ruangan itu bisa saja dihuni oleh makhluk astral atau makhluk halus. Adi di sini tidak terlalu mau mikirin, karena kalau terlalu dipikirin ini bisa mengganggu konsentrasi Adi untuk bekerja. Bisa-bisa Adi ini takut jadi security shift malam. Itu yang dia katakan. Suara-suara yang terdengar itu diabaikan ya. Adi pun di sini terus bekerja dengan tekunnya. Hampir 1 bulan sekarang Adi sudah bekerja di sana. Satu kejadian yang cukup mengerikan pun terjadi lagi. Seperti biasa di jam-jam Adi patroli, dia masuk menggunakan senter, ngecek satu persatu kamar. Adi merasa setiap sudut dari mes itu sudah dicek, kondisinya aman, tidak ada yang mencurigakan. Adi pun keluar dari pintu mes, tali besi itu kembali dikunci sebelum si Adi ini meninggalkan pintu gerbang untuk menuju ke pos security. Adi jelas sekali melihat ada sekelibat bayangan putih dari arah mes nomor 1 itu menuju ke arah mes nomor 11. Yang mana? Di antara mes nomor 1 itu ada lorong menghubungkan mes nomor 1, mes nomor 11, dan mes nomor 21. Itu ada lorong. Di samping lorong itu adalah tembok tinggi. Adi melihat ada sekelibat bayangan putih. Adi curiga kalau itu adalah orang yang menyelinap masuk. Dengan cekatan, Adi membuka gembok, Adi membawa senter, menyusuri lorong mes yang ada di sana. Dia berjalan dari arah mes nomor 10 menuju arah mes nomor 1 dengan langkah yang pasti. Adi dengan membawa sebuah senter memeriksa setiap kamar di senter sama si Adi. Sampailah dia di ujung di antara mes nomor 1 dan mes nomor 11. Adi di sini terlebih dahulu memeriksa ke arah sebelah kiri. Dia melihat dengan senternya di senter semua bagian tembok nggak ada apa-apa. Ketika Adi membalikkan badannya untuk melihat ke bagian sisi mes nomor 11, alangkah terkejutnya Adi. Di pojokan pas di samping mes nomor 11 berdiri sesosok pocong. Pocong yang dilihat sama Adi ini nggak ada kakinya. Yang terlihat cuman bagian pinggang ke bawah, sebatas dengkul. Pocong itu seakan-akan mengambang. Ketika sosok pocong itu disenter sama si Adi, pocong itu tembus cahaya. Tapi memang benar-benar nyata, pocong itu ada di hadapan Adi. Wajah pocong itu sudah tidak dapat dikenali lagi. Wajahnya sudah benar-benar hancur dan dari pocong itu tercium aroma busuk yang sangat pekat sekali. Adi pun perlahan mundur. Di dalam hati beliau mengatakan, mohon maaf kalau memang aku mengganggu, aku mohon izin, aku takut. Adi mundur. Adi pun berlari dari mes nomor 1 menuju ke pintu gerbang. Dia benar-benar berlari. Adi benar-benar ketakutan. Karena kemunculan pocong itu sangat mengejutkan sekali. Sekelibat Adi melihat ke belakang, sosok pocong itu sudah berdiri. Siapa yang nggak takut? Adi bilang. Dari kejadian pada malam itu, Adi di sini keesokan malamnya, di jam 10 malam dia sudah ada di tempat kerja, tapi dia nggak ke mes dulu karena dia kan shiftnya berganti di jam 11 malam. Dia mampir dulu ke bagian security yang ada di depan, bertanya dengan temannya yang dulu pernah juga jaga di mes, jaga malam. Adi pengen menanyakan tentang pocong yang dilihatnya. Setelah bertemu dengan temannya si Adi, namanya si Andre. Dre, lu kan lama ya jaga mes di belakang? Iya, memang kenapa? Selama lu jaga mes di belakang, pernah nggak lu ngelihat penampakan yang aneh? Andre di sini ketawa. Penampakan yang aneh gimana? Kalau gue sih selama jaga mes yang ada di belakang, kalau gue bilang itu bukan penampakan aneh, itu rezeki nomplok. Kalau gue bilang ya sering lah ngelihat kalau cuman pakai BH sama pakai daleman doang itu udah biasa. Apalagi kalau anak-anak mabuk, seru di. Semakin lama lu jaga di belakang, gue yakin lu pasti bakal semakin betah. Gue nanya bukan itu, bukan penampakan itu yang gue tanya. Lu pernah nggak ngeliat pocong?
Ketika Adi ini nyebut nama Pocong, Andre ini wajahnya langsung berubah. Pocong, lu ngeliat di mana? Di kamar nomor 11 ya? Di samping ya? Iya. Kok lu tahu? Dah. Kalau pocong itu muncul, lu jangan takut. Anak-anak lama itu udah pada tahu. Itu pemandangan yang biasa lah. Kalau security yang shift malam di mes, itu udah nggak asing lagi dia nggak ganggu kok, cuman sebatas nunjukin dirinya aja. Andre ini cuman menjelaskan sebatas itu dan Andi pun nggak nanya lagi kelanjutan tentang si pocong ini. Mereka pun berpisah. Andi kembali ke mes karena dia mau aplusan dengan yang shift siang tadi. Adi pun sudah bertugas di jam 11 malam. Di malam itu juga, sekitar jam 2 masuk di jam setengah dini hari, Anggun terlihat berjalan dari kejauhan. Otomatis di sini Andi mengatakan dia senang melihat dari jauh itu adalah sosok Anggun. Sebelum Anggun sampai ke dekat pintu gerbang, Adi ini sudah berdiri dengan tegap, bersiap untuk membukakan pagar karena Anggun ini mau masuk. Tapi sebelum Anggun masuk ke mes, di sini Adi sedikit basa-basi ngomong sama si Anggun. "Mbak, mau ditemenin nggak sampai ke kamar?" "Ah, nggak usah lah bang, aku bisa sendiri kok." "Yakin?" "Iya yakin, tapi mbak, kemarin malam di pojokan dekat kamarmu aku ketemu pocong." "Hah? Pocong? Abang takut?" "Ya takut lah mbak, siapa yang nggak takut lihat pocong tiba-tiba muncul dari belakang?" Anggun di sini mengucapkan satu kalimat yang membuat Andi sampai sekarang tidak bisa melupakan kalimat tersebut. Anggun mengatakan, "Tapi abang sama Anggun gak takut kan?" Setelah mengucapkan kalimat itu, Anggun di sini terus berjalan melangkahkan kakinya meninggalkan Adi dan di depan mata kepala Adi, sosok Anggun menghilang dalam kegelapan malam. Sosok itu memang benar-benar hilang. Sempat di sini Adi ini bengong, loh kemana Mbak Anggun tadi? Kok nggak kedengeran pintu kamarnya kebuka? Tapi jujur, Andi mengatakan pada saat itu dia sama sekali tidak merasa takut. Dia menganggap mungkin Mbak Anggun tadi berjalan cepat karena dia capek. Ya udahlah, pintu pagar kembali ditutup. Andi pun kembali ke pos. Di akhir minggu keempat, ketika Adi menjalankan tugasnya shift malam menjaga mes yang ada di tempat itu, ini adalah malam-malam terakhir yang mencekam yang dilalui oleh si Adi. Karena setelah ini, Adi tidak akan menapakkan kakinya lagi ke sana. Di malam itu, Adi ini dikejutkan dengan kedatangan satu anak pantry. Datang dengan membawa nampan. Di atas nampan itu ada nasi goreng, lengkap lah dengan sayur-sayuran, dengan telurnya. Adi di sini bertanya, "Lu mau kemana bro?" "Ada yang mesen bang, anak mes tadi nelpon minta nasi goreng." "Yakin?" Adi bilang. "Ya yakin lah bang. Kalau nggak ada yang mesen ngapain aku bikin, ngapain aku anterin ke sini malam-malam kayak gini." Kejadian itu kurang lebih sekitar jam 1:30 dini hari. Adi di sini lagi-lagi bertanya, "Yakin lo anak mes ada yang mesen nasi goreng?" "Iya bang, yakin." Di dalam tuh nggak ada orang bro. Lihat lampunya semuanya mati. Itu tanda kalau di dalam itu nggak ada orangnya, nggak ada anak mes yang di dalam. Loh, kalau nggak ada anak mes di dalam, yang nelpon aku siapa bang? Dia bilang minta antarkan ke mes. Ya aku anterin. Yakin? Kalau lo yakin ya udah, gue bukain pintu, lu masuk. Antar dah, serah lu. Tapi gue bilangin ya, di dalam tuh nggak ada orang, sama sekali nggak ada orang. Si anak pantry pun dengan yakinnya, dengan PD-nya masuk ke dalam mes yang gelap tersebut. Nggak lama kemudian, si anak pantry keluar dengan senyum-senyum mengatakan kepada Adi, "Abang bohong. Abang bilang nggak ada orang. Tuh cewek di kamar nomor 11 ada." "Di mana lu bilang?" "Kamar nomor 11. Mendengar kamar nomor 11, di sini Adi bingung. Kamar nomor 11 ada cewek. Cewek siapa?
Kamar itu tuh gudang, bro. Nggak ada yang nempatin kamar itu. Gudang dari mana, Bang? Barusan aku ke sana, ada cewek yang buka pintu, cewek cantik. Ya aku kasihlah nasi gorengnya karena dia yang pesan. Kalau Abang nggak percaya, ayo aku antar ke sana. Karena Adi nggak percaya dengan apa yang dikatakan si anak pantry pun tidak percaya dengan apa yang dikatakan Adi kalau kamar nomor 11 itu sudah lama ditutup dan dijadikan gudang. Mereka berdua pun sama-sama masuk ke dalam mes. Berjalan pelan-pelan sampailah di depan pintu mes nomor 11. Apa yang dikatakan Adi memang benar. Mes nomor 11 itu adalah gudang. Tapi si anak pantry masih ngotot mengatakan, barusan Bang aku datang ke sini tadi, nganterin nasi goreng yang dipesan sama tuh cewek ketika dia buka pintu. Dalam ini nggak kayak gini, Bang. Dalam ini rapi. Kok sekarang isinya barang-barang rusak? Di situ timbullah perdebatan antara Adi dan anak pantry. Mereka sama-sama memberanikan diri untuk masuk lebih dalam lagi ke mes nomor 11. Adi bilang, kita masuk yuk. Si anak pantry bilang, Abang takut ya kalau masuk sendirian? Ya gue takut lah. Kalau gue berani gak mungkin gue ngajak lu. Gue penasaran, bener gak sih ada cewek di sini? Karena ketika gue baru-baru jaga di sini, gue tuh juga sering dengar suara cewek nyanyi. Tapi gue gak berani masuk, si Adi bilang. Jadi masuklah mereka berdua. Buka pintu depan, pintunya gak terkunci. Beberapa langkah mereka masuk. Mereka mengurungkan niat untuk masuk lebih dalam lagi. Karena piring nasi goreng yang dikatakan anak pantry tadi diterima oleh wanita cantik di depan pintu masuk, itu berada di tengah-tengah rumah. Si anak pantry mengatakan, no Bang, kalau Abang nggak percaya, kalau ada cewek tadi ngambil nasi goreng yang saya bawa, tuh lihat tuh, nasi gorengnya ada di sini. Adi melihat dengan mata kepalanya, piring nasi goreng itu masih utuh. Mereka pun di sini memutuskan untuk meninggalkan mes nomor 11. Setelah pintu mes nomor 11 ditutup, baru sekitaran 3 langkah, Adi dengan si anak pantry ini meninggalkan mes nomor 11. Terdengar suara yang sangat identik sekali. Kalau Adi bilang, lengkingan suara seolah-olah ada seorang wanita yang menyanyi, tapi ekspresi nyanyiannya itu sedang kayak orang sedang ingin meluapkan emosinya. Teriakan dengan lengkingan yang sangat tinggi sekali membuat si anak pantry ini lari tunggang langgang. Lari tunggang langgang sampai-sampai dia itu nggak tahu lagi nampannya itu tinggal di mana. Dia lari, langsung lari ke pantry. Setelah kejadian pada malam itu, Adi di sini menganggap ini pasti ada yang nggak beres. Ini pasti ada sesuatu yang disembunyikan lah oleh pegawai-pegawai lain yang tersimpan di mes nomor 11. Adi pun di sini mencoba untuk menanyakan kepada Chip dari security, sekaligus karena Adi ini sudah 1 bulan, pas 1 bulan bekerja shift malam menjaga mes tersebut. Niat hati sama si Adi ini, dia ingin mengajukan mungkin kalau bisa dalam waktu secepat mungkin. Adi ini minta kembali dipindahkan ke tempat asalnya. Dia lebih nyaman bekerja untuk jaga malam di diskotik dengan di karaoke daripada harus sendirian jaga mes. Adi di sini mengutarakan alasan dia nggak betah tuh apa. Pertama, Adi ini penasaran dengan sosok wanita yang bernama Anggun. Yang awalnya Anggun ini dikira Adi adalah sosok wanita yang benar-benar nyata. Tapi ketika dicari tahu, Anggun mengatakan kamarnya di pojokan. Pojokan yang ada di mes itu cuma ada 3 kamar loh. Kamar nomor 1, kamar nomor 11, dan kamar nomor 21. Kalau di kamar nomor 21, Anggun nggak mungkin. Karena deretan 21 sampai 30 semuanya kosong. Kalau di kamar 11, apakah mungkin Anggun yang menghuni kamar nomor 11? Tapi sudah dipastikan Anggun tidak menempati kamar nomor 1 karena
Adi bertanya langsung dengan wanita yang menempati mes kamar nomor 1. Mbak, Anggun mana? Kok Anggun jarang kelihatan ngumpul sama kamu, sama teman-teman kamu? Wanita yang ditanyakan sama si Andi ini bingung. Anggun mana? Anggun? Dia bilang kan tinggal di mes nomor 1. Masa nggak kenal? Mbak tinggal di mes nomor 1 kan? Iya, saya di mes nomor 1. Sama siapa aja Mbak? Nih kami berempat. Kami berempat semuanya di mes nomor 1. Nggak ada Bang. Nggak ada yang tinggal di mes nomor 1 yang bernama Anggun. Ini membuat Adi ini berpikir keras. Pojokan mana yang dimaksud oleh Anggun? Apakah mungkin kamar pojokan yang dimaksud oleh Anggun adalah kamar nomor 11? Kamar yang dihuni oleh Anggun. Ditambah lagi, Anggun ini pernah menghilang di depan mata Adi. Sekedipan mata, Anggun sudah hilang dari hadapan Adi. Ini membuat Adi berpikir kalau sosok yang bernama Anggun ini adalah sosok yang berwujud pocong. Dari sini Adi mencoba untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Bertanyalah si Adi ini dengan Chief Security. Mustahil kalau Chief Security tidak tahu sejarah yang ada di mes. Karena Chief Security ini itu sudah lama sekali bekerja di sana. Dari perusahaan itu berdiri, dari tempat hiburan itu berdiri sampai di tahun 2014 beliau bekerja di sana. Mustahil, kata Adi, kalau dia nggak tahu sejarah atau cerita-cerita yang ada di sini. Adi pun menanyakan perihal tentang Anggun. Pak, Bapak kenal nggak dengan anak mes yang bernama Anggun? Dari situlah si Bapak Chief Security ini membeberkan semua, menceritakan semua kepada si Adi siapa itu Anggun. Anggun yang dikagumi oleh Adi itu sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Tepatnya Anggun itu meninggal di tahun 2006 di. Anggun adalah seorang primadona, seorang pekerja keras, seorang wanita yang sangat baik, seorang wanita yang sangat cantik sekali. Dari gambaran yang kamu berikan kepada saya tentang ciri fisik dari Anggun yang kamu temui, iya itu memang ciri-ciri almarhumah Anggun. Tapi kalau kamu bilang kamu bertemu dengan Anggun, kamu berjabat tangan sama si Anggun, itu mustahil di. Karena Anggun sudah meninggal dari tahun 2006. Nggak mungkin almarhumah yang meninggal di tahun 2006 bisa hidup lagi di tahun 2014 bertemu dengan kamu. Nggak mungkin. Dan kalau tentang sosok pocong yang kamu bilang ketemu di samping kamar mes nomor 11, yaitu memang sosok penampakan pocong. Banyak yang mengatakan kalau itulah sosok yang namanya si Anggun. Tapi nggak pernah teman-teman kamu yang pernah jadi security, jaga mes itu, jaga malam di sana, tidak pernah bertemu dengan sosok Anggun yang mewujud seperti dia masih hidup. Tidak pernah. Sosok Anggun itu kalau menampakin dirinya, mewujudkan dirinya, yaitu dengan sosok pocongnya. Anggun meninggal dengan cara yang kurang baik di. Anggun meninggal overdosis. Banyak yang mengatakan sengaja, hari itu sengaja dia bunuh diri dengan cara overdosis. Ketika si Adi ini mendengar penjelasan, dia masih nggak percaya. Tapi kalau nggak percaya, Adi sudah dapat bukti nyata loh dari si Anggun. Anggun mengatakan sama si Adi, tapi abang nggak takut kan sama si Anggun? Anggun seketika menghilang di depan biji matanya si Adi. Itu di, kamu masih nggak percaya kalau sosok Anggun itu bukan manusia, nak. Aku nggak tahulah kenapa Anggun bisa mewujudkan dirinya dengan sempurna, memperlihatkan kecantikannya kembali di hadapan kamu. Aku nggak tahu alasannya apa. Tapi yang perlu kamu tahu, penyebab Anggun ini bunuh diri karena beliau depresi.
Pada saat itu Anggun ini menjadi primadona di tempat kita ini. Seluruh orang yang pernah dekat atau pernah menjadi tamu dari si Anggun ini, mereka ini rebutan untuk mendapatkan hati si Anggun ini. Apa aja kebutuhan dari Anggun ini nggak pernah ada yang namanya kurang. Mereka berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan si Anggun. Tapi yang namanya cinta itu tumbuh dari hati, bukan dari materi. Anggun ini pacaran dengan security yang ada di sini, security yang jaga mes. Hubungan mereka ini adalah sebuah hubungan terlarang. Mungkin kamu tahu peraturan yang paling ketat di perusahaan ini apa? Karyawan khususnya Elsie itu tidak boleh pacaran dengan security atau dengan karyawan manapun. Anak-anak yang kerja di diskotik, karaoke, panti pijat, mereka tidak boleh terlalu banyak interaksi dengan kita. Kamu paham kan? Tapi pada saat itu, Anggun ini nekat berpacaran dengan security yang menjaga mes itu. Hubungan mereka ini sudah kelewatan. Security ini sering masuk ke dalam kamarnya Anggun, kamar nomor 11. Mereka sering melakukan hubungan badan. Hingga pada suatu ketika apa yang dilakukan Anggun dan pacarnya ini diketahui oleh pihak pimpinan perusahaan. Disitulah awal mula petaka yang terjadi di hidupnya si Anggun ini. Si laki-laki yang notabene cuman sekedar security, dia dipecat. Enak kalau cuman sekedar dipecat. Dia dipenjarakan dengan tuduhan mencuri. Sedangkan Anggun tidak dapat berbuat apa-apa untuk membela pacarnya. Status Anggun cuman pekerja kontrak. Anggun nggak bisa langsung berhenti sebelum kontraknya habis. Kalau Anggun melanggar kontrak, apakah Anggun siap membayar ganti rugi? Mau nggak mau di sini, Anggun merelakan kekasihnya ini difitnah oleh perusahaan, dijebloskan ke dalam penjara, cuman gara-gara berpacaran dengan Anggun dan sering masuk ke dalam mes. Hari-hari Anggun mulai berubah. Yang tadinya anak ini anak yang periang, tapi riangnya itu memang betul-betul riang jenaka, riang yang memang seperti kayak anak-anak seneng kayak gitulah. Tapi 1 minggu sebelum kematian dari si Anggun, wataknya itu seketika berubah. Wajah riang yang ditampilkan oleh si Anggun ini seolah-olah dalam waktu dekat dia ingin menghabiskan masa hidupnya cuman dengan bersenang-senang. Kalau dia sudah keluar dari mes, kalau siang-siang itu mulai keluar dari pintu, si Anggun ini mulai menyanyikan lagu. Tapi lagu yang dinyanyikan Anggun ini bukan dibawakan dengan betul. Malah si Anggun ini seperti cuman sekedar ingin teriak-teriak dengan lirik lagu tersebut. Terlihat dari teriakan si Anggun ini ada rasa kesal, ada emosi yang tidak dapat beliau luapkan. Sikap Anggun juga dengan kami, security yang ada di sini, jadi lebih akrab lagi. Kalau ketemu, "Pak, mabuk nggak Pak? Bapak ada rokok nggak?" Kalau kita bilang nggak ada rokok, Anggun tuh nggak segan-segan ngasih duit, "Nih Pak, duit beli rokok. Jangan sampai Bapak nggak ngerokok." 1 minggu sebelum kematiannya, Anggun ini terlihat sangat riang, sangat ramah ketika kami mendengar kabar kalau Anggun diketemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Kami nggak percaya. Masa iya sih? Masa iya Anggun meninggal? Bukannya barusan kemarin Anggun ngasih aku duit buat beli rokok. Memang sakit apa tuh anak? Ada yang mengatakan Anggun sengaja bunuh diri dengan cara overdosis. Segala macam jenis narkoba dimakannya pada hari itu dan Anggun pun meninggal dunia dengan mulut yang berbusa. Setelah berita kematian dari si Anggun ini kami dengar, pihak security sebagai gardu terdepan dari pengamanan yang ada di perusahaan ini, kamilah yang mengevakuasi jenazah dari almarhumah. Pihak perusahaan mengatakan jenazah tidak usah dibawa ke rumah sakit, jadi jenazah ya dikirimlah ke rumah duka. Bahkan Bapak Cip yang menceritakan kisah ini kepada si Adi,
Beliaulah orang yang mengawal jenazah Anggun di mobil jenazah, karena Anggun ini tinggal di luar daerah. Jarak tempat tinggal Anggun dari tempat dia bekerja atau dari mes ini jaraknya lumayan jauh, sekitar 16 jam perjalanan lah. Jadi jenazah almarhumah di tahun 2014 itu dibawa dengan menggunakan ambulan dari pihak perusahaan sebagai perwakilan. Si bapak yang menceritakan kisah ini kepada si Adil lah yang menjadi perwakilan yang mengantarkan jenazah almarhumah ke kampung halamannya. Jadi beliau tahu betul cerita kematian dari si Anggun dan cerita setelah kematian dari si Anggun. Dia memastikan apa yang kamu lihat itu adalah hantu. Anggun sudah mati. Aku yang mengantarkan jenazahnya. Jadi kalau kamu bertemu dengan sosok pocong, itu adalah pocongnya si Anggun. Tapi kalau kamu bertemu dengan wanita cantik yang kriterianya kamu sebutkan, itu adalah kriteria Anggun. Anggun sudah meninggal. Mustahil dia bisa hidup lagi. Jadi siapa, Pak? Siapa wanita yang tersenyum manis ketika bertemu dengan aku? Siapa wanita yang membuat hatiku tidak dapat melupakan senyumannya? Si Bapak Chief Security mengatakan, baik-baik nak, baik-baik. Kamu masih muda. Jangan sampai gara-gara hantu wanita cantik, kamu gak naksir lagi dengan wanita normal. Dari situlah Adi ini memutuskan untuk resign dari perusahaan tersebut karena dia takut bertemu dengan hantunya si Anggun lagi. Banyak yang mengaitkan kejadian ini tentang pacar dari si almarhumah Anggun ini. Ada yang mengatakan perawakan atau potongan body, mulai dari potongan badan, mulai dari raut wajah pacar almarhumah Anggun yang di penjara itu agak sedikit mirip lah dengan Adi. Jadi sosok arwah Anggun ini bangkit lagi karena ada rasa rindu dengan sang pacar yang sekarang pacarnya itu berwujud si Adi. Dengan cerita-cerita yang ditambah-tambah lagi oleh teman-temannya, Adi pun di sini memutuskan untuk resign dari tempat kerjanya. Adi tidak berani lagi menginjakkan kakinya di mes tersebut, walaupun di mes tersebut banyak sekali pemandangan yang tak terduga. Itu sedikit guyon yang dituliskan Adi di akhir cerita yang beliau tuliskan. Inilah kisah yang dituliskan oleh sahabat kita Adi. Setelah Adi resign dari tempat kerjanya, dia nggak pernah lagi menginjakkan kaki di mes tersebut. Adi berpikir ya mungkin dengan cara itu dia nggak bakal bertemu lagi dengan sosok Anggun. Tapi tidak, sahabat-sahabat. Beberapa minggu setelah Adi ini resign dari tempat kerjanya, beliau pernah 2 kali bertemu Anggun di dalam mimpi. Mimpi yang pertama, seolah-olah Adi ini sudah menjalin hubungan kasih dengan si Anggun. Mereka berjalan dengan mesra sekali dan mohon maaf sampai-sampai mereka ini melakukan hubungan badan di dalam mimpi tersebut. Dan mimpi yang kedua, mimpi yang cukup menakutkan, seolah-olah almarhumah atau arwah dari si Anggun ini ingin memperlihatkan kematiannya, saat kematiannya kepada si Adi ini. Dari 2 mimpi yang dialaminya itu, Adi ini yakin bahwa sosok ruh atau arwah Anggun yang mati penasaran ini masih nempel sama si Adi, masih menghantui dirinya. Adi pun di sini memutuskan untuk pergi ke tempat dukun untuk melepaskan sosok hantu wanita cantik yang mengikutinya. Beberapa ritual dilakukanlah untuk membersihkan diri, salah satunya mandi kembang 7 rupa. Tapi sebelum memang benar-benar sosok ruh atau arwah almarhumah Anggun yang gentayangan ini benar-benar meninggalkan Adi, Adi ini merasa kalau sosok Anggun itu benar-benar nyata, bisa diajak ngobrol, bahkan bisa disentuh sama si Adi. Itu yang parahnya, yang membuat Adi ini seakan-akan berimajinasi, berhalusinasi yang sangat tinggi sekali, yang membuat dia semakin ketakutan. Tapi
setelah ritual-ritual dilakukan, mandi kembang segala macam dilakukan, sosok itu sama sekali tidak pernah muncul lagi di kehidupan Adi sampai hari ini. Jadi demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika di kisah ini ada kesamaan nama karakter, nama tokoh. Semuanya sudah dikonsep dari tulisan yang dibagikan oleh sahabat kita Adi. Di sini saya hanya membawakannya saja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Mohon maaf juga mungkin suara saya terdengar agak sedikit berat. Memang beberapa hari ini cuaca di Jambi sangat tidak mendukung sekali. Batuk pilek, sampai beberapa video tertunda baru bisa upload hari ini. Mohon doanya untuk kesembuhan saya. Untuk sahabat semua, kisah ini marilah kita ambil hikmah dan pelajaran bahwa sesungguhnya dunia gaib itu ada. Dua dimensi dari dunia ini memang ada. Berdampingan, nyata tapi tidak dapat terasa. Demikian sebuah kisah misteri. Yang namanya misteri sulit untuk dibuktikan, tapi sebuah kisah misteri menceritakan kisah kejadian nyata. Lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Inilah sebuah kisah misteri. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.